sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan karena atas karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Definisi pendidikan. Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik individu, kelompok, atau masyarakat. Pendidikan adalah usaha dasar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau pelatihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah. Komponen utama pendidikan. Ada 10 komponen. 1. Tujuan pendidikan merupakan arah atau hasil yang ingin dicapai, bersifat abstrak karena memuat nilai-nilai dan menjadi acuan bagi komponen lainnya. Kedua, peserta didik. Individu menjalani proses pendidikan untuk mengembangkan potensinya. Mereka adalah objek sekaligus subjek dari pendidikan itu sendiri. Pendidik atau tenaga pendidik dalam dan kependidikan. Orang yang membimbing, mengajar, dan melatih peserta didik dalam beradaptasi dengan tontonan zaman dan kemajuan teknologi. Interaksi edukatif, hubungan timbal balik yang terencana antara pendidik dan peserta didik dalam suasana pembelajaran yang kondusif untuk mencapai tujuan. Kurikulum, rencana dan materi pelajaran yang dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan secara sistematis. Metode dan media pembelajaran, strategi secara atau alat bantu yang digunakan untuk memfasilitasi proses belajar, sarana dan prasarana atau fasilitas pendidikan, segala fasilitas fisik dan alat bantu yang mendukung pelaksanaan proses pendidikan seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium. Evaluasi pendidikan, proses penilaian untuk mengukur sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai berkelanjutan dan untuk perbaikan. Lingkungan pendidikan, mencakup lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat yang semuanya berperan dalam membentuk individu secara holistik. Anggaran atau pembiayaan, sumber daya finansial yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas sistem pendidikan. Jenis pendidikan. Jenis pendidikan adalah satuan pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat atau tujuannya. Yang pertama, menurut Philip H. Combs, mengklarifikasikan pendidikan ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, pendidikan informal atau pendidikan luar sekolah yang tidak dilembagakan. Pendidikan luar sekolah yang tidak dilembagakan adalah proses pendidikan yang diperoleh seorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar. Pada umumnya tidak teratur dan sistematis secara sejak seseorang lahir sampai mati, seperti di dalam keluarga, tetangga, pekerjaan, hiburan, pasar, atau di dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, pendidikan formal atau pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah adalah pendidikan di sekolah yang teratur, sistematis, mempunyai jenjang, dan yang dibagi dalam waktu-waktu tertentu yang berlangsung dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Yang ketiga, pendidikan non-formal atau pendidikan luar sekolah yang dilembagakan. Pendidikan luar sekolah yang dilembagakan adalah semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib, terarah, dan berencana di luar kegiatan persekolahan. Dalam hal ini, tenaga pengajar, fasilitas, cara penyampaian, dan waktu yang dipakai, serta komponen-komponen lainnya disesuai dengan keadaan peserta atau peserta didik supaya mendapatkan hasil yang memuaskan. Kedua, jenis pendidikan dalam sistem pendidikan nasional terdiri dari pendidikan sekolah. Jenis pendidikan sekolah adalah jenis pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan sampai dengan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan sekolah mencakup pendidikan umum, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan angkatan bersenjata Republik Indonesia.
Kedua, pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah adalah jenis pendidikan yang tidak selalu terikat oleh jenjang dan struktur persekolahan, tetapi dapat berkesinambungan. Pendidikan luar sekolah menyediakan program pendidikan yang memungkinkan terjadinya perkembangan peserta didik dalam bidang sosial, keagamaan, budaya, dan keahlian. Ketiga, jenjang pendidikan. Pendidikan dasar. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan menengah diselenggarakan untuk pendidikan menengah, melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, dan dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja. Tujuan dan pentingnya pendidikan. Tujuan pendidikan tergantung pada konteks budaya, sosial, dan filosofis. Secara umum, tujuan pendidikan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan individu. Tujuan individu mengembangkan potensi pribadi seperti intelektual, emosional, dan fisik. Misalnya, pendidikan membantu individu mencapai kemandirian, kreativitas, dan kesejahteraan psikologis. Kedua, tujuan sosial. Tujuan sosial mendorong partisipasi aktif dalam masyarakat, seperti membangun solidaritas, toleransi, dan kewarganegaraan yang baik. Pendidikan juga bertujuan mengurangi kesenjangan sosial melalui akses yang adil. 3. Tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi menyiapkan tenaga kerja yang terampil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pendidikan tinggi sering dikaitkan dengan peningkatan produktivitas dan inovasi. Yang keempat, tujuan moral dan etis. Tujuan moral dan etis membantu karakter yang baik seperti integritas, empati, dan tanggung jawab. Tercermin dalam pendidikan nilai-nilai seperti yang diajarkan dalam agama atau filsafat etika. Pentingnya pendidikan. Pendidikan memiliki peran krusial dalam berbagai aspek kehidupan. Pertama, pendidikan meningkatkan kualitas hidup individu dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di dunia modern, seperti teknologi dan globalisasi. Kedua, pendidikan berkontribusi pada pembangunan sosial dengan mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan mendorong kesetaraan gender. Ketiga, pendidikan memainkan peran dalam pembentukan identitas, budaya, dan nasional. Dalam era digital, pendidikan juga penting untuk literasi media dan kritis berpikir, mencegah penyebaran informasi palsu. Tanpa pendidikan yang memadai, masyarakat rentan terhadap masalah seperti intoleransi, radikalisme, dan ketidakstabilan anomali. Hakikat manusia dan pandangan terkait. Hakikat manusia secara umum. Hakikat manusia merujuk pada esensi dasar manusia sebagai makhluk yang unik, yang membedakannya dari makhluk lain. Secara biologis, manusia adalah Homo sapiens dengan kemampuan berpikir rasional, emosi, dan sosial. Namun, hakikat manusia lebih dalam melibatkan aspek metafisik, seperti jiwa, kesadaran, dan tujuan hidup. Dalam psikologi, Abraham Maslow melalui teori hierarki kebutuhan menggambarkan manusia sebagai makhluk yang berusaha mencapai aktualisasi diri, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga kebutuhan spiritual. Sementara itu, Sigmund Freud melihat manusia sebagai entitas yang dipengaruhi oleh id, ego, dan superego, di mana konflik internal membentuk perilaku. Pandangan filosofis tentang hakikat manusia. Berbagai filsuf telah memberikan pandangan tentang hakikat manusia. Yang pertama, pandangan Aristoteles. Manusia adalah zoon politokon,
atau makhluk sosial yang mencapai kebahagiaan melalui kebijakan, kebajikan, dan partisipasi dalam masyarakat. Pendidikan menurutnya adalah sarana untuk mengembangkan akal budi dan moral. Yang kedua, pandangan Immanuel Kant. Manusia memiliki martabat intrinsik sebagai makhluk rasional dan otonom. Hakikat manusia terletak pada kemampuan menggunakan akal untuk menentukan aturan moral, bukan berdasarkan konsekuensinya. Ketiga, pandangan eksistensialisme atau Jean-Paul Sartre. Manusia tidak memiliki esensi tetap. Hakikatnya dibentuk melalui pilihan bebas. Pendidikan harus mendorong individu untuk bertanggung jawab atas eksistensinya. 4. Pendidikan humanisme atau Carl Rogers. Manusia pada dasarnya baik dan memiliki potensi untuk tumbuh. Pendidikan harus kondusif untuk pengembangan diri dengan pendekatan non-direktif. Hubungan antara hakikat manusia dan pendidikan. Hubungan manusia mempengaruhi bagaimana pendidikan dirancang. Jika manusia dianggap rasional atau seperti dalam pandangan Kant, pendidikan harus menekankan logika dan etika. Jika manusia dianggap sosial atau Aristoteles, pendidikan harus melibatkan interaksi kelompok. Pendidikan yang memahami hakikat manusia dapat mencegah alienasi dan mendorong pembangunan holistik, di mana individu tidak hanya belajar pengetahuan, tetapi juga menemukan makna kehidupan. Kesimpulan, pendidikan merupakan proses fundamental yang membentuk manusia dan masyarakat. Konsep dasar pendidikan mencakup definisi, komponen, dan jenisnya. Sementara, tujuan dan pentingnya pendidikan meliputi pengembangan individu sosial, ekonomi, dan moral. Hakikat manusia dengan pandangan dari berbagai filsuf menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk kompleks yang membutuhkan pendidikan. Sekian dari presentasi ini, maaf jika ada salah kata. Terima kasih.